Selamat malam Dralo semua. Masih pada station kan? Hari ini ada 2 episode terakhir dari All of Us Are Dead nih. Yang belum nonton episode sebelumnya bisa langsung klik link di atas atau di deskripsi video ini juga ada kok. Nah, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Episode 11. Di pembukaan scene episode ini masih nerusin yang sebelumnya ya. Pas ayahnya Onjo datang bukain pintu auditoriumnya, sementara mereka berhasil keluar. Si Minje malah disamperin sama Gwenam. Di sini si Minje itu nggak tahu kalau Gwenam udah jadi zombie. Dia jadi nahan Gwenam yang mau pergi cari Chonsan. Pas mau pergi, Gwenam malah nyium baunya Chonsan di badannya Minje. Karena sebelumnya mereka sempat bareng tuh. Nah, ini sekarang mereka mau kabur ke gunung belakang sekolah lewat rute ayahnya Onjo tadi. Mereka terkepung di lapangan tenis sampai akhirnya ayahnya Onjo yang ngorbanin diri buat nahanin zombie-zombinya. Pantas aja, ternyata ayahnya Onjo sempat kegigit tadi. Lagi-lagi mereka terkepung zombie di gedung yang belum jadi ini. Mereka keluar lewat jendela. Kebetulan di situ ada striker bangunan. Sedih banget sih. Onjo baru aja ketemu sama ayahnya. Minje masih coba melawan Gwenam. Dia juga sempat bilang kalau yang lain itu pada di auditorium. Sempat-sempatnya nih ya Chonsan dia ngejawab pertanyaan Onjo yang waktu itu masalah rambut itu loh. Bagusan rambut yang kiri diselipkan ke kuping. Di pos karantina, mereka lagi nyoba ngasih suara berfrekuensi tinggi ke Enji sama Jaejun. Ternyata respon mereka sama zombie nggak nahan sama suara berfrekuensi. Dari situ akhirnya mereka bikin strateginya. Mereka bakal mencari suara berfrekuensi tinggi pakai drone. Aduh ini si Namra tiba-tiba berubah lagi. Mulai lapar nih kayaknya. Dia udah mau menggigit Soyuk. Untung dia tahan, akhirnya dia digigit tangannya sendiri buat nutupin kain tuh matanya. Pas mereka lagi ngebahas mau kabur lewat mana, tiba-tiba Namra bilang dia dengar sesuatu. Katanya ada suara yang nyuruh mereka buat berlindung. Ternyata itu peringatan dari tentara. Soalnya kan mau ada pengeboman tuh. Kan bener aja, drone-nya udah mulai dijalanin sesuai rencana. Zombie-zombinya pada ngikutin drone-nya. Udah pada panik nih, harus buru-buru berlindung. Tiba-tiba ada suara teriakan. Gwenam memanggil Chonsan. Nongol kan tuh bocahnya. Sohyuk sempat bantu ngelawan, tapi tetap kalah. Udah nggak bisa ngelawan lagi. Tangannya Chonsan digigit sama Gwenam. Tapi abis itu Chonsan berhasil ngedorong Gwenam jatuh lagi ke bawah. Ya perpisahan deh nih. Chonsan ngasih name tag-nya ke Onjo. Begitu juga sebaliknya. Buat kenang-kenangan kali ya maksudnya. Chonsan pakai sisa-sisa tenaganya buat mancing-mancing zombinya. Biar yang lain bisa keluar. Dia ngejebak semua zombie biar nyemplung ke lubang lift yang belum jadi. Udah makin lemes dia. Si Gwenam datang lagi. Tetap aja sampai akhir si Gwenam dikatain pecundang, pengecut sama Chonsan. Gelut lagi tuh kan mereka jadinya. Si Gwenam balas dendam nusuk mata kirinya Chonsan. Oke, pengeboman berhasil. Mereka udah sampai di gunung di belakang sekolah.
Di sisi lain, Chonsan narik Guenam, jadi mereka jatuh bareng ke lubang lift itu. Selesai pengeboman, si komandan pergi. Dia minta bawahannya buat ambil alih tugasnya. Dia balik ke ruangannya, dia bikin rekaman terakhirnya. Di situ dia bilang kalau dia lihat di rekaman terakhirnya Pak Lee, di mana Pak Lee aja tuh mau ngebunuh anak sama istrinya karena dia udah nggak berhasil nemuin obatnya. Walaupun merintahin pengeboman itu udah cara paling benar, tapi dia tetap ngerasa bersalah. Habis itu dia nelpon istrinya. Kelihatan kalau dia rindu banget sama keluarganya. Selesai nelpon, dia malah nembak dirinya sendiri. Di akhir scene ini, kita bisa lihat kalau semua zombie termasuk Chonsan sama Guenam angus kebakar di lubang lift itu. Oke, kita lanjut nih ke episode terakhir. Episode 12. Namra sama Soyuk nemenin Onjo, katanya mau balik ke gedung kemarin. Mungkin dia masih berharap Chonsan selamat kali ya. Tapi Namra nggak nyium bau apa-apa. Mereka lanjut jalan, tapi mereka kesasar di hutan itu. Ujin melihat ada pita yang dipasangin sama ayahnya Onjo. Kemarin ya, Onjo juga nemuin senter ayahnya. Di sisi lain, anggota Badan Intelijen Nasional datang ke rumah Pak Lee. Mereka mengambil barang-barang yang mungkin penting. Tapi kok anehnya itu, Jinsu sama ibunya belum mati ya. Ini sekarang mereka udah sampai di daerah Yangdong. Sepi banget lagi, sunyi, senyap. Tiba-tiba Namra bilang dengar sesuatu. Ternyata masih banyak zombie di mana-mana. Mereka lari sampai kebetulan nemuin toko perkakas. Nih ditungguin tuh zombie-zombinya. Hari hampir kegigit tapi dilindungin sama Wujin. Wujin cuma minta ke kakaknya itu teruslah memanah, jangan menyerah. Sedih deh. Namra langsung nahan Hari yang tadinya mau balas dendam ke zombie-zombinya. Tapi dia jadi mulai kepancing nih gara-gara ngeliat darah di jidatnya Hari. Udah makin-makin nih dia coba buat nahan biar nggak nyerang teman-temannya. Sampai dia mentok-mentokin kepalanya ke tembok. Ngegigit tangannya sendiri lagi. Soyuk baru sadar kalau Namra nggak ada. Dia sama Onjo nyari Namra. Pas ketemu si Namra lagi makan zombie lain. Dia nyerang Onjo. Tapi Onjo ikhlas kalau Namra mau gigit dia. Akhirnya Namra juga nahan. Dia kabur ngejauh dari mereka. Syukur deh. Ini mereka akhirnya sampai ke perbatasan. Mereka aman sekarang di pos karantina. Mereka dimintai keterangan, tapi nggak ada satupun dari mereka yang mau jawab. Ya jelaslah sakit hati dong, kemarin dibuang, sekarang ditanya-tanya. Oke, udah 3 bulanan berlalu nih Dralov. Darurat militer di kota Hyosan juga udah mau dicabut. Tapi sampai sekarang pun pusat pengendalian dan pencegahan penyakit masih belum bisa mengenalin virusnya. Soalnya masa inkubasi dari virusnya itu nggak bisa diketahui. Malam itu Onjo pergi sendirian ke gunung belakang sekolah. Dan nggak sengaja dia melihat ada api di atap gedung sekolah mereka. Besoknya dia langsung nyari Sohyuk. Dia nyeritain apa yang dia lihat semalam. Onjo bilang mau ke sekolah malam ini. Sohyuk juga mau ikut, katanya. Tapi kata Onjo, jangan kasih tahu yang lain, bahaya. Berdua aja. Taunya rame dong itu yang ikut. Bener tuh, ada lagi api unggunnya. Ada sih api unggunnya, tapi nggak ada siapa-siapa. Tiba-tiba Namra datang. Seneng banget sih Namra ketemu teman-temannya lagi. Onjo ngajak dia buat ikut sama mereka. Tapi dia bilang masih ada yang harus dia lakuin di sini. Dia bilang mereka bakal tetap jadi teman ya, walaupun gak bisa sama-sama. Gak lama Namra dengar kalau ada yang datang lagi. Akhirnya dia pamitan sama mereka buat ngeberantas zombie-zombie yang baru datang itu. Ya, itu tadi alur cerita dari All of Us Are Dead episode 11 dan 12. Mengharukan ya endingnya.
Apalagi pas Namra bilang kita bakal tetap berteman walaupun nggak bisa sama-sama. Aduh, nyes rasanya. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.